Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW ini adalah Nabi yang diutus untuk kaffatan linnas, sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Maka Allah menyatakan kemudian hendaklah dengan itu mereka berbahagia dan bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kemudian usahakan, apa yang mereka kumpulkan. Itu dalam Al-Quran, Bang. Jadi ada satu anjuran dari Allah melalui Rasulullah untuk kami bergembira atas rahmat yang Allah berikan kepada kami umat Islam. Dan salah satu rahmat itu adalah diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada dasarnya. Nah sekarang kalau saudara Kristen merayakan 25 Desember, dasarnya apa? Oh, kalau saya sih merayakan Natal 25 Desember dasarnya ya turun-temurun. Nah, dari Bapak itu. Ada nggak dasarnya, Bang? Itu ada di Koptik di Daskalia Apostolorum. Katolik. Ya waktu itu kayaknya ya belum ada Katolik, belum ada Protestan kayaknya. Mungkin ya abad-abad ke-3-an mungkin itu. Karena saya bukan ahlinya, saya hanya mengikuti mereka. Kayak gitu, Bang. Ya, itu dia. Cuma Jadi akhir-akhir ini saya gimana? Akhir ini saya kadang kadang ada yang untuk yang kelahiran Nabi Muhammad nih. Kadang ada yang merayakan, kadang enggak. Termasuk di sekolah saya itu enggak merayakan. Ya, itu juga enggak salah. Itu juga ya. Itu enggak salah. Karena memang tidak ada perintah untuk merayakan itu. Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan agar kami ini bergembira. Sifatnya himbauan saja ya. Sifatnya mungkin himbauan saja ya. Ya. Merayakan bagus, tidak merayakan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang terpenting kemudian adalah kami dituntut untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, kalau saudara dan kalau Kristen ini ada nggak perintah untuk taat kepada Yesus? Ya, percayalah kepadaku, kayak gitu saja. Yesus bilang begitu. Berarti ada perintah untuk taat kepada beliau. Kalau dalam Al-Quran kepada Nabi Isa itu jelas ada. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taat kepada aku. Jadi apa yang aku perintahkan, itu yang harus kamu lakukan. Itu di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Dan Yesus pun mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan segala apa yang aku perintahkan kepadanya. Padaku, maka mereka akan mentaati dan mengikuti apa yang aku kerjakan. Nah, itu kata Yesus. Berarti sama dalam Al-Quran. Itu yang di Al-Quran juga begitu ya, Bang? Iya. Boleh tanya, Bang? Boleh. Kalau di Injil kan ada yang Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau di Al-Quran ada enggak, Bang? Kalau di dalam Al-Quran itu gini. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah sampaikan kepada mereka, kepada manusia, barang siapa yang mencintai Allah dan ingin kemudian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka perintahkan mereka untuk mengikuti dirimu. Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah, maka dia akan menuju kepada keselamatan. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan kemudian mencintai orang tersebut. Jadi barang siapa ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka dia wajib hukumnya mengikuti Rasulullah. Berarti Rasulullah adalah jalan menuju kepada Allah. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam.
dengan kitab yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka Allah menghantarkan manusia tersebut kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat berapa itu? Ayat 14 atau ayat 16? Gitu bang. Oh iya. Ya. Nah, Berarti ya lengkap juga ya. Lengkap Iya. juga ya. Iya, ya perbedaannya nih antara Islam dan Kristen. Kalau di Islam, ketika dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah kepada Rasulullah. Kami ada kitab yang disebut kitab hadits, kitab as-sunnah, yang menceritakan tentang perintah-perintah Rasulullah, dan itu kami lakukan. Berarti kami harus mengikuti perintahnya. Fattakullah wa ati'un, ati'ullah wa ati'ur rasul. Berarti kami umat Islam harus mengikuti Rasulullah. Nah, ketika dikatakan fattabi'uni, ikutlah kepada Rasulullah, maka semua aspek pernyataan, perintah, ketetapan Rasulullah itu kami ikutin. Seperti sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Semua perintah Rasulullah kami ikutin. Kalau kami tak mampu mengikutinya, kemudian atau kami melanggar apa yang diperintahkan, kami bertaubat dan kembali untuk memperbaiki diri untuk mengikuti. Itu Islam. Fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad, kemudian untuk menuju kepada jalan keselamatan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Nah, ikut kepada Rasulullah, kami ikuti. Sedangkan kalau Kristen, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Tanpa melalui aku. Tapi ternyata yang kita lihat hari ini, Kristen itu tidak melalui jalan yang ditempuh oleh Yesus. Kristen malah mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Paulus. Oh iya, iya. Ya kan? Yesus mengatakan nih, di dalam Matius 5 nomor 20, nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kepada anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada jemaat yang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Nah, berarti tidak boleh dihilangkan. Tapi Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat, beserta segala ketetapan yang ada dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Nah, Kristen ikut siapa? Ikut Paulus. Tapi katanya Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus hidup. Kok malah tidak diikuti jalannya? Kok malah tidak diikuti kebenarannya? Kok tidak diikuti cara hidupnya? Malah mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus. Padahal Berarti jalan kalau kebenaran. Berarti Gimana, kalau Bang? Islam mengikuti malah ya, Islam mengikuti berarti ya. Ya, justru apa yang dilakukan oleh Yesus, ya itu sama seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Oh begitu ya, iya. Ya. Tanya lagi bang. Silakan. Kan Islam sudah mengikuti Yesus nih, mengikuti ajarannya. Mengikuti Nabi Muhammad yang kebetulan ajarannya sama seperti ajaran Yesus, gitu bang. Yang tepatnya itu gitu. Oh. Berarti hanya mirip-mirip aja, bukan mengikuti gitu apa bang? Bagaimana bang? Mirip karena diajarkan, karena dua ajaran ini berasal dari sumber yang sama. Berarti Islam juga mirip-mirip Yahudi juga ya, karena Islam Mirip. Yahudi. Ya, karena berasal dari Tuhan yang sama. Oh, jadi Tuhannya Islam juga sama dengan Tuhannya Yahudi ya? Yes. Ya. Boleh tahu bang, kalau di Islam itu dulu saya pernah waktu masih kecil, ya pernah ikut-ikutan tetangga ngaji juga. Itu ada cerita katanya kalau kita mau mati itu ya, itu nanti ada malaikat yang mendatangi. Jadi setelah 7 langkah orang yang ngubur itu pergi,
Nah itu nanti malaikat siapa itu, Munkar dan apa Nakir apa ya? Maaf kalau Iya. saya salah. Itu mendatangi kubur itu bang. Mm. Kemudian Itu ceritanya memang ada di Al-Quran bang atau gimana bang? kalau kita melihat ya dari Al-Qur'anul Karim tentang adanya malaikat mungkar dan nakir, ya jelas bahwasanya itu dijelaskan kemudian adanya siksaan. Ya, lebih banyak Jadi di kemudian kubur disiksa ya? ya, betul. Jadi penyiksaan itu kemudian dikarenakan ketika manusia itu memiliki dosa yang banyak di dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, maka nanti ketika dia mati, maka yang diperlihatkan kemudian oleh Allah adalah tempat kembalinya nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur. Sama seperti ketika ada orang yang berada di tempat yang gelap seorang diri, lalu kemudian diperlihatkan sesuatu yang kemudian buruk rupa, jelek. Apakah kemudian orang itu akan bahagia di situ? Tentu tidak. Oh Tentu tidak. jadi memang nanti itu kan di situ katanya diceritakan gini, malaikatnya nanti tanya, kamu siapa agama, ya apa agamamu, terus apa kitabmu, Ya. siapakah nabimu, itu juga benar bang, lengkap begitu bang? Iya, itu diceritakan di dalam hadis Tirmizi. Ya, hadis Oh di Tirmizi. dalam hadis ya. Iya, ditanya kemudian siapa nama Tuhanmu, apa agamamu dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kemudian umat Islam ini dalam kehidupannya itu taat kepada Allah, maka dengan mudah kemudian mereka akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Sudah hafal ya? Iya, bukan masalah dihafalnya, Bang. Kalau dihafal ya orang Kristen pun mampu menghafal itu. Tetapi yang berbicara nanti di alam kubur itu adalah bagaimana amalan kita ini menghantarkan kemudian apa yang menjadi pertanyaan malaikat itu bisa dijawab. Karena kita termasuk orang yang melaksanakan kemudian perintah Allah ketika kita hidup di dunia. Berarti itu ibarat itu sudah penghakimannya di alam kubur itu ya bang. Artinya itu kalau nggak bisa jawab ya berarti langsung dilempar ke neraka atau enggak. atau istirahat dulu di itu sejenak kayak gitu nunggu antrian gitu apa bagaimana bang? Tidak ada kemudian orang masuk neraka dan tidak ada orang masuk surga sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi kita berada di alam barzah. Berarti itu disiksa doang ya, siksaan sementara gitu bang? Sebenarnya siksaan kubur itu tidak sama seperti siksaan neraka. Kalau saya menggambarkan sederhana gini bang, sederhana gini. Kira-kira menurut saudara, siksa tidak orang yang mendapatkan hukuman mati, misalnya dia dihukum mati 3 bulan lagi ke depan atau 5 bulan lagi ke depan. Siksa nggak orang kayak gitu? Karena dia sudah tahu nih, dia sudah tahu bahwasanya dia akan dieksekusi mati. Oh, ya tersiksa lah, iya. Depending Itulah yang terjadi. Karena orang kafir yang ada di alam kubur, dia sudah diperlihatkan nanti tempatnya setelah keluar dari kubur. Diperlihatkan. Jadi dia belum ke sana sudah tersiksa. Begitu juga orang yang Islam, begitu meninggal diperlihatkan tempatnya, ia akan ke sana tempat tujuan ketika kemudian ia sudah dibangkitkan dari kubur. Bahagia enggak mereka ketika melihat dirinya memiliki tempat surga? Ya bahagia bang. Bahagia. Apalagi kalau mereka sudah bahagia, sudah banyak berkorban, bersedekah. Nah, apalagi kalau berjihad, bang. Nah, makanya bahagia. Nah, itulah yang disebut siksa kubur dan itulah yang disebut nikmat kubur. Jadi orang yang banyak amal kebajikannya, amal solehnya ketika dihidup di dunia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan orang yang banyak maksiat ketika hidup di dunia akan mendapatkan siksa kubur. Tapi siksaan yang diterima dan kenikmatan yang diterima tidak setara dengan nikmatnya surga dan tidak setara dengan siksaan neraka. Seperti itu, Bang. Oh iya. Berarti sementara saya mereka tutup kamera ya. Saya sementara nunggu ya. Iya, gimana? Nunggu. Iya, berarti sementara mereka yang orang kafir itu lagi pada nunggu di kubur di alam barzah apa tadi namanya?
sambil menunggu itu ya bang, hari kiamat itu ya bang ya. Iya, betul sekali. Kalau orang-orang kafir minta supaya jangan disegerakan kiamat. Iya, Kalau orang-orang beriman minta untuk disegerakan kiamat. iya. Karena Oke. ingin secepatnya ke surga. Karena dia sudah melihat tempatnya. Tapi kalau orang kafir minta sebisa mungkin jangan dulu kiamat. Karena Iya, dia oke. sudah tahu tempat ia pergi. Ya, lanjut bang. Ceritanya sudah selesai hari pendingnya, terus langsung ke kiamat. Itu nanti benar ini ceritanya katanya kita ditimbang bang antara dosa dan amalnya bang, benar ya? Iya, betul. Oke. Kalau beratan dosanya berarti standby di neraka atau kembali ke alam kubur bang? Dia kalau dia ini yang ditimbang, yang dihisab nanti itu yang mengalami kemudian penimbangan amal kebajikan itu adalah orang-orang beriman. Orang beriman. Kalau orang kafir nggak ditimbang lagi, mereka Tapi langsung ke neraka. Apa yang mau ditimbang? Sementara yang mereka bawa adalah kekufuran, pengingkaran terhadap Tuhan. Coba lihat, ya, coba lihat di dalam Al-Qur'an, saya lupa surah berapa. Di situ dikatakan wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan nanti di hari penghimpunan kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka selain daripada Allah. Dan apa yang mereka puja, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kemudian itu akan diingkari. Padahal kalau kita lihat yang ada di dalam Matius 7, 22, 23, bagaimana orang Kristen itu sudah pada sampai level bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi percuma, diusir kan? Banyaklah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal mereka sudah berbuat baik, sampai mereka mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Tapi karena mereka kafir, diusir, diingkari oleh Yesus. Karena mereka sudah melakukan tindakan yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Mereka memusuhi Tuhan. Nah, makanya diusir. Mereka nggak lagi ditimbang, langsung kemudian dilemparkan ke neraka. Yang ditimbang itu umat Islam. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari kemudian dosa-dosa diungkap pada masa itu, siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, kekal di dalamnya. Maksudnya orang-orang muslim itu ya bang ya? Betul sekali. Jadi misalnya saya melakukan amalan soleh, kemudian saya beriman kepada Allah, saya pernah jatuh kemudian dalam dosa. Misalnya saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan, saya berdosa. Tetapi saya kemudian berusaha untuk bertaubat. Maka pertobatan saya ini masuk dalam kategori orang beriman. Lalu kemudian saya mengisi hidup saya dengan amalan perbuatan baik. Maka saya masuk dalam kategori orang yang mengerjakan amal soleh. Mati saya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa saya selama saya ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbuat, gitu bang. Tapi kalau orang kafir enggak, langsung ya. Iya. Lanjut nih bang. Boleh. Ya, ini kan mbah saya kan rata-rata Muslim, cuman saya sendiri yang Kristen nih. Nah, di mana? Ya maksudnya di keluarga besar kami kayak gitu. Oh, orang tuanya Muslim. Kok bisa Bang Rudin sendiri yang Kristen bang? Maksudnya mbah saya, berarti kan hanya ayah saya dan ibu saya yang Kristen. Yang Kristen gitu ya. Ini saya mau tanya nih. Tunggu dulu katanya, Bang Rudin, maaf. Bang Rudin kenal akun kiamat?
Oh enggak, saya bukan itu, enggak jarang ini sih, saya jarang online begituan. Ya, ya. Oke Iya, bang, silakan lanjut. bukan beliau. Ya, lanjut. Iya, Ya, ada banyak lanjut. lagi di bawah. Ini ya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Ini mbah saya itu minta dikorbankan kambing karena sudah umur juga. Nanti katanya itu kambingnya itu bisa menyelamatkan buat kendaraan melompat ke mana Surga. ya? Iya, itu di situ. Jadi nanti di sana itu ada kambingnya ada kayak gitu. Nah di sini ya kami terpaksa beli kambing itu. Ya nggak apa-apa sih, harganya cuma 3,5 juta, nggak apa-apa. Terus kami juga ngundang kiai. Terus itunya disembelih, darahnya itu dikubur dengan baik, didoain sama Pak Kiai, sama kepalanya juga. Waduh. Kalau yang lain-lainnya sih kemudian ada yang beberapa yang disate lah, dirica-rica kayak gitu. Nah itu nanti di sana bener bang, ada kambingnya untuk buat kendaraan. Terus kalau sapi juga malah lebih ini lagi bang, katanya lebih top lagi. Cuma karena kami termasuk ya keluarga pas-pasan ya kambing aja lah kayak gitu. Kalau sapi kan sampai 13 juta bahkan 20 kayak gitu. Ini gimana bang ceritanya? Nanti di sana ada juga ya bang ya itu kambingnya. jadi apa ya? Kalau di Islam itu ya terkait dengan kurban, selain daripada kurban Idul Adha, ada kurban syukuran, ya, ada akikah. Itu kami tidak kenal yang kayak gitu, kecuali infak sedekah ya. Karena Al-Quran terkait dengan penebusan dosa itu beramal. Abang kan NU kan, maksudnya mbah saya itu NU bang. Ya, Abang NU saya atau Muhammadiyah? kalau saya Islam aja, saya nggak ikut dalam satu mazhab. Saya tidak fanatik terhadap satu kelompok. Saya ini netral. Saya bisa ke Muhammadiyah, saya bisa ke NU. Iya. Iya, Saya iya, netral, Bang. Oh, iya. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah, kayak gitulah ayatnya insyaallah. Bagi setiap umat telah Allah syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa apa? Berupa hewan ternak. Yaitu. Jadi hewan ternak yang dikurbankan ini berupa ketundukan kita kepada Allah. Baik itu idul kurban, baik itu akikah, baik itu syukuran, atau kita berimpak sedekah. Misalnya nih, saya mau bersedekah kepada anak fakir miskin. Sedekah saya bukan berupa uang, tapi sedekah saya berupa kurban sapi misalnya. Iya. Maka saya menyembelih sapi. Berarti di Dagingnya keluarga saya abang bagikan. mungkin nggak kenal ini, misalnya kenduri kayak gitu ya, kayak di tempat kami ya. Kenduri itu kan identik dengan ini ya, syukuran ya kan ya. Iya syukuran, kenduri, iya kenduri yang ada, yang kadang ada kami orang di Cilacap itu ngomongnya ingkung. Itu nanti didoain sama Pak Kiai. Setelah itu ya dibagikan, terus arwah-arwah yang mau didoain nih supaya selamat itu nanti dibacakan ayat-ayatnya lengkap bang, itu bang. Itu karena yang NU itu bang. Kalau yang ini kebetulan di saudara saya ini beragam banget, ini malah ada yang namanya Salafi bang. Itu saya bingung lagi tuh. Katanya itu yang paling murni bang. Jadi nggak kenal model syukuran kayak gitu. Ziarah ke kubur juga nggak boleh katanya. Itu begitu. Jadi ini abang bukan itu ya. Abang artinya
beragam gitu ya bang, nggak khusus ke Muhammadiyah, nggak khusus ke NU gitu ya bang ya. Kalau yang kayak gitu kan misalnya ada orang melakukan selamatan dengan apa, dengan doa-doa, berdoa, itu nggak apa-apa selama Nggak apa-apa. tidak ada kemudian prosesi kesyirikan di dalamnya. Termasuk Tidak ke ada. kuburan itu nggak apa-apa ya bang. Ya, ke kuburan untuk ziarah kubur nggak masalah. Cuman kalau ada praktek dikubur dengan kepala kambing itu saya tidak pernah temukan di Islam. Mungkin mereka mencampur adukkan antara keislaman dengan tradisi. Iya, iya, Mungkin Bang. tradisi itu tradisi. Karena sebelum Islam itu masuk ke Nusantara kan kepercayaan orang yang ada di Nusantara, nenek moyang kita itu kan animisme. Ya, Nyembah itu ya, nyembah pohon. ya, animisme, persembahan-persembahan kayak gitu-gitulah. Begitu Islam masuk, tidak serta-merta tradisi-tradisi itu ditinggalkan, tetapi terkikis pelan-pelan sedikit demi sedikit. Iya, Nah, iya, iya. gitu bang. Baik bang, berarti kita sudah sampai di timbangan itu tadi ya. Terus ada nanti ada kendaraan. Nah terus ini cerita nih bang, kalau yang sudah sampai di surga nih, itu di sana untuk yang cowok itu katanya ada bidadarinya bang. Ini kalau mohon pencerahan bang, maksudnya itu benar-benar di sana itu ada yang cantik-cantik begitu bang, atau hanya apa gimana? Saya nggak tahu kan, awam gitu bang. Coba mohon ceramahnya bang. Jadi kalau wanita di dalam surga, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan kemudian, dari mana? Bahwasanya perintah Allah kepada Rasulullah untuk memberikan kemudian kabar gembira kepada setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu laki perempuan dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Pasangan itu maksudnya istri-istri atau maksudnya suami istri gitu bang? iya, semua tidak ada yang dizolimi di sana. Istri mendapatkan wanita mendapatkan pasangan, suami mendapatkan pasangan. Adil gitu ya? Ya, adil. Jadi Allah memberikan kodrat pada posisi masing-masing. Di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan bahwasanya di dalam surga baik laki-laki maupun perempuan itu tidak akan disalimi sedikit pun. Wa man ya'mal minaz salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Itu kata Allah. Wa may ya'mal, barang siapa yang mengerjakan kemudian minas salihat, kebajikan, amal saleh, min zakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan mereka ini adalah orang-orang beriman, perempuan, laki-laki, semuanya beriman. Apa kata Allah? Faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga. Kata Allah, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak disolimi sedikit pun. Jadi laki perempuan tidak disolimi, laki-laki tidak terzalimi, perempuan tidak terzalimi, semuanya diratakan oleh Allah. Mereka kemudian mendapatkan sesuai dengan kodratnya, yang laki-laki kodratnya, yang perempuan kodratnya. Allah adil dalam hal ini.
Allah adil dalam hal ini. Jadi tidak ada yang terzalimi. Ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan itu. An-Nisa ayat 124. Di situ ada kata Allah, min zakarin au untha. Laki-laki maupun perempuan. Adil. Adil bang, di Islam itu, di surga. Tidak ada yang terzalimi kata Allah. Pasangannya satu-satu ya bang ya, itu adil ya bang. Kalau di Islam kaidahnya di Islam sama seperti ajaran Yesus. Sama seperti ajaran para nabi. Laki itu bisa lebih dari satu. Itu kodrat. Itu kodrat laki-laki. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Perempuan pun diberikan kelebihan oleh Allah. Dan laki-laki diberikan kekurangan, dan perempuan pun diberikan kekurangan. Kelebihan bagi perempuan adalah pelengkap bagi laki-laki. Kelebihan bagi laki-laki adalah pelengkap bagi kekurangan perempuan. Nah, sekarang permasalahannya adalah perempuan laki-laki ini apakah sama? Tentu tidak sama. Laki-laki, misalnya Anda berada dengan istri Anda di sebuah gedung, tiba-tiba ada gempa bumi. Yang membutuhkan perlindungan tentu perempuan, tentu istri Anda yang tiba-tiba minta dipeluk, dibekap oleh Anda. Bukan sebaliknya. Begitu ada gempa, justru Anda yang masuk ke ketek istri bersembunyi. Iya kan? Mama, aku takut. Bukan. Tetapi laki-laki secara naluri kelaki-lakiannya, itu seketika memeluk perempuan. Artinya apa? Laki-laki ini memiliki kelebihan daripada seorang perempuan. Begitu juga dalam mencari nafkah. Tidaklah mungkin kemudian ketika terjadi huru hara, yang mencari nafkah kemudian di luar itu seorang perempuan. Kemudian suami di rumah tinggal merawat anak. Itu kebalik. Nah, inilah gambaran bahwa laki-laki itu dicipta oleh Allah jauh lebih perkasa daripada seorang perempuan. Maka laki-laki diberikan kemudian keistimewaan bisa memiliki perempuan lebih dari satu kalau dia sanggup. Nah, ingat berarti bang. nanti di surga juga boleh ngambil 2 atau 3 gitu ya bang? Bisa. Kecuali perempuan. Kalau perempuan tidak mungkin perempuan itu mendapatkan suami 2 karena itu bukan kodratnya. Bukan kodrat wanita, itu kodratnya suka yang indah-indah, suka perhiasan, suka kecantikan, suka permadani, suka mutiara, suka emas, suka berlian, suka duit. Yang kayak gitu-gitu itu kodrat perempuan. Sementara kalau laki-laki kodratnya adalah cinta kepada wanita, sayang kepada wanita, dan seterusnya. Nah, poligami di Islam itu bukan menambah istri. Ini yang harus diluruskan. Poligami itu adalah mengurangi istri. Kenapa? Karena poligami banyak istri ini bukan dari Islam. Ini adalah kodrat. Bagaimana Nabi Daud punya istri, ya, 100-an, kemudian gundiknya berapa? Nabi Salomo istri 700, gundik 300 misalnya, kan kayak gitu. Itu sudah kodrat. Nabi Abraham, Nabi Yakub, itu sudah kodrat. Dengan datangnya Islam, maka poligami adalah bukan menambah, tetapi poligami mengurangi istri. Bukan menambah. Ya, mengurangi istri. Maaf saya tanya. Jadi misalnya abang, maaf ini contoh misalnya Bang Juma itu tadinya istrinya 1, terus mau poligami, itu gimana bang? Berarti nambah istrinya atau istrinya yang 1 itu diceraiin bang? Gimana? Oh, salah. Tidak ada aturan dalam agama manapun cukup 1 istri. Termasuk di agama Anda. Itu tak ada dalilnya. Malah kalau Anda melihat di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan banyak istri yang tak terhingga. Lukas 18. Iya. Coba Anda baca. Di situ Yesus memberikan ruang kemudian untuk melakukan poligami dengan tidak terbatas. Lukas 18 ayat berapa bang? Nomor
nomor 29 dan nomor 30. Teman-teman ingatkan saya kalau saya keliru. Nomor 29 dan nomor 30. Iya. Di situ dikatakan, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Oh. Jadi nanti di surga itu bisa ngambil ya bang? Bisa ngambil Ini bukan di surga, ini di bumi. Kata Yesus ini bukan di surga, ini di bumi. Kalau di surga Yesus, kalau di surga Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Matius 19 nomor 29. Sebentar nih, Matius 19 Yes. nomor 29. Iya. Di situ dikatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Oh, Gitu, Bang. jadi maksudnya ayat ini ya. Oh iya iya. Iya, Matius 19 ayat 29. 29. Iya. Aku berkata kepadamu, oh ayat 29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Iya. bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini untuk yang di surga ya? Yang di surga. Iya. Kalau maksudnya kalau yang saya dengar itu kan tambahannya cuma 40 bidadari bang. Berarti kalau Yesus malah 100 ya banyak kan ini. Iya. Gitu bang. Nah, itu istri bang, itu istri. Kalau di Islam itu kan bidadari. Bidadari ini artinya pelayan. Pelayan itu kan belum tentu pasangan, belum tentu istri. Iya. Tanya lagi bang ini. Tapi ya maaf ya bang silakan. Masalahnya saya dengar juga dari Pak Kiai itu. Iya. Di sana katanya yang cowok-cowok itu kerjaannya setiap hari memecah perawan. Ini gimana bang? Apa benar begitu bang? Enggak, itu tafsiran. Enggak, Oh, itu tafsiran. Iya. Oh, iya. Banyak kali pertanyaannya Bang Rudin ini, nggak mau gantian ditanya. Itu kan tadi saya bilang minta diceramahin. Ya kalau yang lain gantian ya nggak apa-apa, silakan saya turun dulu mendengarkan. Begitu ya Bang Jumat? Iya. Mau ditanya dulu bang, kok langsung turun? Udah paham dengan Bibelmu? Tentang Bibel Ya kalau sejauh ini ya saya paham-paham aja, nyaman-nyaman aja. Nggak apa-apa bang, sini aja. Tapi barangkali mau yang tanya, ya kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau ternyata nggak bisa, ya gimana lagi mau nggak bisa. Mau saya Oke Bang, tapi kita nggak apa-apa, kita abang standby dulu, aku mau sapa dulu ini kayaknya dari tadi mau sekali dia bicara. Selamat malam, assalamualaikum kaum muslim Bang Balu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah mengundang saya. Ya, Kristen ya? Saya alhamdulillah muslim. Oh, yang muslim. Di bawah dulu Bang ya, nggak apa-apa. Lagian dia Alhamdulillah. Makasih ya Bang. Salam saudara Bebalu. Oke Bang Rudin, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau setahu saudara Rudin dari pengajaran Kristen, di surga yang diajarkan Kristen itu nanti manusia yang masuk ke dalam itu masih punya kelamin atau kelamin dihilangkan, Bang? Halo, tanya saya ya Bang. Iya. Sharing ya. Oh iya nggak apa-apa. Kalau setahu saya sih, karena Yesus kan pernah ditanya nih, kan waktu itu ada orang Farisi atau orang apa saya juga lupa karena saya juga jarang baca. Iya. Itu seorang itu bertanya, ini kalau orang ini punya istri, punya suami atau punya istri gitulah ya, meninggal, terus kawin lagi, terus meninggal lagi, terus kawin lagi, meninggal lagi. Nah terus ditanya Yesus,
Nah itu nanti di surga itu nanti yang jadi pasangannya, yang jadi istrinya itu siapa kayak gitu. Terus Yesus jawabnya begini, di surga itu nggak kawin dan mengawinkan, di sana itu sudah hidup kekal, jadi nggak ada yang namanya nafsu birahi, seksual kayak gitu. Jadi mungkin ya tentu saja ya kelamin, Iya. sperma kayaknya mungkin nggak ada kayak gitu. Boleh nggak saya menjelaskan ini sedikit? Oh ya sangat boleh. Iya. Jadi yang Anda kutip itu adalah Matius 22 nomor 30. Di situ ada kata anastasis. Anastasis. Iya, anastasis itu artinya kebangkitan. Karena pada waktu kebangkitan maksudnya orang keluar dari kubur. Ya memang nggak ada kawin-mawin bang kalau baru keluar dari kubur. Iya. Masa keluar dari kubur kayak ayam turun dari kandang habis itu cari betina? Enggak bang. Iya. Orang bangkit dari kubur itu tidak langsung kawin-mawin. Tidak ada kawin-mawin di hari kebangkitan. Sama seperti malaikat yang ada di langit. Auranos, bukan di surga. Jadi saya luruskan pemahaman itu. Terjemahan yang betul adalah pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit. Bagaimana mungkin mau kawin orang baru bangkit dari kubur? Itu belum di surga. Belum berbicara paradiso, belum. Masih berbicara mengenai Auranos, masih berbicara Ayatnya langit. di mana tadi bang? Ayatnya di mana? Matius tadi? 22 nomor 30. Saya yang orang Kristen nggak hafal, abang malah hafal ya. Mantap kali ini abang. Insya Allah. Matius. Sedangkan kalau Matius 22 nomor 30. Matius 22 nomor 30. Iya. Sedangkan kalau di surga bang, jangankan kita, Yesus aja kawin. Yes. Ya nggak apa-apa. Ya ayatnya ada bang. Ada Wahyu 19 nomor 6 nomor 7. Wahyu 19. Nomor 6 nomor 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh. Wahyu 19 nomor 9-nya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Wahyu 21 nomor 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai dari anak domba, yaitu Yesus. Jadi hari kebangkitan memang nggak ada lah, orang baru keluar dari kubur, ini hening, tak ada kehidupan, hening, semua berada di alam barzah. Setelah kemudian itu muncul, setelah hening, tak ada lagi kehidupan, ditutup kemudian sangkakala kebangkitan. Wahai paman, bangkit! Maka kemudian semua orang bangkit dari kematian, keluar dari alam kubur masing-masing. Masa keluar dari kubur, baru dibangunkan dari tidur panjangnya, tiba-tiba cari pasangan mau kawin. Itu nggak ada itu bang. Yang dimaksud kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Ya memang karena di situ adalah hari penghakiman. Kita dihakimi setelah bangkit, kita dihakimi. Nggak ada kawin-mawin ya? Iya nggak ada. Kayak Matius tadi, kayak Matius yang tadi. Nggak ada kawin-mawin di situ. Jadi orang kemudian dihakimi berdasarkan amal perbuatan. Coba lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang baik akan dibangkitkan untuk hidup kekal.
orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi dihakimi dulu kita, bukan malah dikawinkan, enggak. Nanti setelah masuk ke surga barulah kita kawin. Kawinnya bisa juga. Ya. Kawin artinya maksudnya gini bang. Kalau kawin dalam ilmu pengetahuan alam itu kan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti nanti di sana maksudnya abang begitu ya maksudnya? Ya begitu. Memang begitu. Karena itu adalah kodrat yang diberikan kita. Enggak ada cuma kamu helene. Kok nggak ada? Kawin enggak ada, sudah di atas kawin-kawin itu. Ada dalilnya nggak bang? Nggak ada kawin mawin di surga. Yang saya Tadi tunjukkan yang di cerita Rudi Arya itu betul lah. itu hari kebangkitan, saudara. Di situ bukan berbicara surga. Itu berbicara Anastasia. Itu berbicara mengenai Anastasis. Jadi kamu pakai Alkitab, kalau menurut kamu benar, kamu pakai, terus kamu bilang itu palsu. Enggak, saya hanya menyadarkan saudara yang pahamnya bertentangan dengan kitabnya sendiri. Anda mengatakan tak ada kawin mawin, sementara kitab saudara mengatakan ada kawin mawin. Menurut kamu benar, kamu pakai, terus kalau bahkan salah, kamu nggak pakai. bahkan Yesusnya yang kawin. Bukan. Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Ini yang lucu. Wahyu 19, coba Anda baca bang, baik-baik. Lalu aku mendengar. Itu, yang kamu pakai sekarang ini artinya Alkitab ini benar kan, karena kamu pakai ini? Bukan begitu. Jadi Maksudnya kamu gini. benarkan bahasa dengan pakai bahasa Bukan. itu. Maaf. Dengarkan saya dulu. Anda dan kalau mau diskusi silakan. Kalau Anda hanya ingin cengengesan, boleh turun di bawah. Gitu bang. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, silakan. Kan gitu ya. Iya, Bang. Kan Anda membawa narasi di Kristen itu tidak ada kawin mawin di surga. Itu kan narasi iman saudara. Tapi ternyata kitab saudara sendiri yang mengatakan ada kawin mawin. Berarti yang bermasalah dengan Bibelnya Anda, bukan saya. Kalau di kitab saya sudah jelas ada kawin mawin di surga. Itu kitab saya dan saya aminkan. Nah, yang tidak ada kawin mawinnya itu adalah Anda secara doktrin dan dogma. Tapi ternyata di Bible yang Anda pegang ada kawin mawin. Jadi yang bermasalah siapa? Saudara yang bermasalah dengan kitab saudara sendiri. Kalau menurut saya sih bukan gitu bang. Artinya kawin mawin yang di Wahyu itu artinya gereja itu diumpamakan sebagai mempelai perempuan, sementara mempelai laki-lakinya itu Yesus. Artinya jadi seorang mempelai perempuan itu kan setia sekali ya menunggu mempelai laki-lakinya, setia sampai nanti di surga. Tapi kalau sampai kawin mawin misalnya, kalau saya laki-laki ya nggak mungkin kawin laki-laki. Belum lagi misalnya jumlahnya orang Kristen ada 1 juta, 1 miliar, masa harus kawin semua kayak gitu kan? Oke, baik. Jadi itu anggaplah Bible ini salah. Anggaplah Bible Anda salah. Sekarang pertanyaan saya. Ketika nanti kalian di surga ngapain? Memuliakan Tuhan. Puji dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu maksudnya kayak mana? Ya, bernyanyi haleluya. Oh, jadi nanti di dalam kehidupan kekal, Bang, di dalam kehidupan di tempat yang maha tinggi. Yang penting nggak ada kawin mawin, itu aja cuma. Oke, berarti surganya orang lain itu. Oke. Tapi kalau di kitabnya Bang, sabar Bang. Itu surga itu tempat beribadah atau tempat pembalasan kebaikan ketika hidup di dunia. Karena Yesus mengatakan begini, Bang. Enggak ada kesengsaraan. Sudah enggak ada semua. Coba kamu praktekkan kepada saya, ucapkan haleluya selama 24 jam non-stop. Silakan. Boleh enggak? 10 menit aja, 10 menit. Coba Anda sebutkan di sini. Semuanya diam. Coba Anda mengatakan haleluya selama 10 menit non-stop. Ini dalam kehidupan. Kan Anda kata itu pertanyaan yang enggak berbobot itu loh. Bukan. Anda mengatakan Anda ke surga hanya memuji.
Ya kan? Menari, memuji. Silakan Anda buka kamera, Anda menari, ucapkan haleluya selama 10 menit. Saya mau lihat. Ngapain gak berbobot? Bernyanyi juga tadi kata memang bernyanyi. Ya, coba Anda 10 menit aja. Haleluya, 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 halo. Saya mau tanya kepada kalian berdua, di surga nanti hidup kalian berapa lama? Ya tak terhingga bang. Tak terhingga. Ayo silakan 10 menit aja, 10 menit aja. 10 menit aja, halo. Coba ayo. Ayo buka kamera, kalian menari. Ayo. Buka kamera, kalian menari. Buka kamera, kalian menari dan berhalu-halu. Silakan 10 menit. Saya mau lihat. Tadi kamu Ya saya udah sih nggak coba mau sendiri. lah kamu. Ini dalam kehidupan kekal. Ini dibalas dengan kebaikan atau penyiksaan? Ya, Ingat nggak ya. bisa. Lo coba Anda praktekkan. Praktekkan kepada saya 10 menit Anda berhalu-halu. Silakan. Saya mau dengar. Prakteknya kamu tadi orang gila. Kalau hanya Nah, itu Anda mengatakan orang gila. Anda sendiri mengatakan itu orang gila. Gimana dong? Gimana dong? Hei, saudara, kalau Anda hanya berbicara mengenai doktrin, kambing pun bisa. Oke? Iya, bebek Anda juga mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Di dalam Bible dikatakan ada kawin-mawin. Kemudian Tadi sudah bilang nggak ada kok, abang juga setuju nggak ada kok. loh, ini kitab Anda mengatakan apa? Itu di Matius yang tadi abang gereja, sampaikan bro. sama saya. Itu di hari kebangkitan, Bung. Itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan dengan surga sama nggak? Kalau kamu Ya setelah kebangkitan terus masuk. Nah, setelah kebangkitan baru masuk ke surga. Matius 22 nomor 30. Pada waktu kebangkitan tuh, pada waktu kebangkitan, dalam bahasa Yunaninya ada jelas dikatakan en. Pada saat itu kebangkitan berbicara. Orang anastasis dikumpulkan. Di situ tidak ada kawin-mawin. Memang nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Tidak ada sama seperti malaikat di surga, nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Nah sekarang Anda ke ada surga kayak gitu bang. sabar bang, Anda ke surga tidak ada piano, tidak ada gitar, tidak ada drum, tidak ada karaoke-karaokean. Anda aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, itu dalil dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan itu kok. Anda sendiri yang mengucapkan. Di surga kalian hanya bernari, bernyanyi dan mengatakan haleluya. sudah jelas di situ semua. Kan nggak begitu bang. boleh Bisa potong Coba sedikit, tunjukkan. Bang. Coba tunjukkan di dalam kitab saudara sendiri bahwa tidak ada kawin mawin di surga. Coba Anda tunjukkan. Di mana dalilnya tuh? Seperti ceritanya Rudin Arya tadi. Ya, di mana? Itu kebangkitan, Bang. Pada waktu kebangkitan, bukan pada waktu di surga. Bang nih bang nih. Ada namanya kawin-mawin itu udah titik, udah habis cerita. Loh, setelah kebangkitan itu masih ada surga neraka. Bang, yang di surga itu. Lo mau bohong-bohongin orang lain tuh silakan. Loh, saya bacakan lagi dalilnya ya. Aku bacakan lagi dalilnya ya. 19. Aku bacakan Apa dalilnya ya. gunanya istri itu? Tidak Wahyu, dengarkan saya bang, dengarkan saya. Katanya kitab Wahyu itu adalah kitab Wahyu itu adalah kitab pengungkapan kan gitu ya, diungkapkan, penglihatan. Jadi penulis Wahyu melihat apa yang dilihat. Datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai dan anak domba. Kan gitu. Kemudian di Wahyu 19 nomor 9, berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar-benar perkataan dari Tuhan. Nah, ini benar-benar perkataan dari Tuhan bahwa di dalam surga ada perjamuan kawin. Kok Iya sekarang? betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan tidak ada?
Karena tafsirnya bukan begitu. Bukan. Tafsirnya bagaimana? itu- Tafsirnya bagaimana Tafsirnya tafsirnya? itu kan itu tadi di situ mempelai perempuan. Iya. Nah gereja itu Iya. baik yang laki-laki maupun yang Sabar ya, perempuan, Dinda Dewa, kakek-kakek sabar. maupun nenek-nenek itu Oke. diungkapkan sebagai Oke. mempelai perempuan. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tapi dengan nggak apa keluar Anda? sperma, Bang. Pertanyaan Nggak saya ada kepada sperma. saudara, Bang. Pertanyaan Udah jelas saya, dijelaskan itu semua. Kamu mau pertanyaan saya kepada saudara berdua. Pertanyaan saya kepada saudara berdua, dengan apa kalian bernyanyi? Dengan alat apa kalian bernyanyi? Ya namanya kami sudah tubuhnya tubuh kemuliaan ya tentu saja Ya, nggak perlu dengan namanya. dengan cara apa kalian bernyanyi? Ya dengan cara mengungkapkan puji-pujian bagi Iya, semua. puji-pujian itu Anda ungkapkan dengan apa? Dengan mulut. Ya karena di sana itu ada mungkin kami diberi tubuh kemuliaan masih bisa bersuara. Iya, dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda bernyanyi? Ayolah kawan, ayolah kawan. Dengan apa Anda memuji? Ya, pasti Dengan mulut, dengan mulut. Berarti di surga nanti cuman ada mulut. Nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada perut, nggak ada bokong, nggak ada paha, nggak ada kaki. Cuman mulut doang. ngerti nggak? Cuman mulut doang saja. Mulut-mulut aja. Jadi yang bertebaran di surga kalian itu cuman mulut. Menyanyi mulut kalau aja. di sana Gigi, masih gigi ada ada nggak gigi? Itu nggak berguna kalau Gigi nggak ada ada nggak? mulut cuma. Bang, Hah? yang jelas di sana nggak ada kehidupan Nggak ada maksudnya apa? seperti di sini lah. Kalau di sana nanti ada bokong, ada ini berarti ada kotoran yang keluar, Bang. Ya nggak mungkin lah. Ini Anda menyanyi kan? Anda bernyanyi kan? Anda bernyanyi. Anda bernyanyi dengan apa? Malaikat juga menyanyi, Bang. Malaikat juga menyanyi Iya. di surga mengagungkan. Oke. Itu kodrat malaikat. Jangan samakan manusia. Anda manusia kan? Atau Anda Ya malaikat? manusia. Tapi Ya, setelah manusia. diubah Anda memuji nanti di sana itu dengan apa? Tuhan berfirman aja Pasti bisa dengan jadi. Itu ada. Iya, itu Tuhan. Ini Anda manusia. Nanti di Ya, surga sama Anda seperti kita juga. Kita nanti di diciptakan surga menurut itu, gambaran dan nanti di rupa surga Allah. itu Anda, di surga nanti itu Anda ngapain? Anda bernyanyi. Dengan apa kalian bernyanyi? Dengan yang mulut. jelas bukan dengan Maksudnya, perut, Bang. iya, berarti dengan mulut. Iya. Mulut aja atau ada tubuh yang lain? Ya anggota tubuh mungkin mengagungkan, menyembah kayak gitu. Wong saya juga Enggak, pertanyaan saya, apakah di surga kalian itu cuman mulut aja? Bibir gitu, bibir. Selama ini Tuhan menciptakan langit dan bumi. Gitu. Kosong. Jadi mulut-mulut aja Jadi yang firmannya Tuhan itu kosong kalau nggak ada punya mulut. kok jadinya Anda jadi Tuhan di sana. Yang saya tanya Anda loh, bukan Tuhan. Enggak. Yang jelas Yang Bang, saya tanya Andanya bukan Tuhannya. Gambaran Yang dan saya gambaran tanya, pasti ya pakai yang saya mulut. tanya Andanya di Cuma- surga Kristen itu apa yang dipakai memuji? Itu loh. Di surga kalian itu apa yang dipakai memuji? Boleh Mulut. dimatikan sama Boleh jawab, Bang. Boleh jawab Mulut nggak, kan Bang? yang dipakai. Nah, mulut ini bisa nggak berbicara tanpa lidah? Kamu Bisa tahu nggak nggak memuji kita tanpa diciptakan lidah? menurut gambaran Bisa dan nggak rupa kemudian Allah. Jadi alama firman Tuhan entah kita pun bisa kemana-mana? berfirman di sana Alamak. nantinya. Iya. Jadi Tuhan juga kalian. Ya Iya, Tuhan bukan kan begitu, berfirman ya Bang. kita pasti bisa ngomong sama dia juga lah Pasti nanti. bisa pasti ngomong, bisa komunikasi. Oh, bisa gitu. Pemikiran lebih. Pertanyaan saya, dengan apa manusia kalian? Kalian itu bangkit dari kubur jadi apa sih sebenarnya? Jadi Tuhan atau jadi masih manusia? Ya kita kan gambaran dan rupa Allah yang kita diciptakan manusia. Alamak, rupa Allah pula kau bawa-bawa. Jadi penyanyi tapi bang. Kenapa pula kau bawa nama Tuhan? Sekarang yang saya tanya, kamu keluar dari kuburmu nanti itu berupa apa? Berupa Tuhan? Berupa manusia? Atau apa? Atau mulut saja yang keluar dari kubur? Untuk persiapan memuji. Boleh jawab nggak, Bang? Iya. Tapi jangan Boleh. konyol ya. Jangan konyol, Iya, jangan akal-akalan. Iya. Nah, kita konyol pertanyaanmu aja yang konyol. Iya. Saya kan bertanya, nanti kalian keluar dari kubur itu dalam bentuk apa? Bibir saja yang keluar
atau apa? Izin jawab bang. Nah, silakan. Iya, kalau menurut saya ya itu pakai jelas kita pakai tubuh manusia tapi tubuh yang sudah dirubah jadi tubuh kemuliaan. Bedanya Maksudnya? tubuh kemuliaan dengan tubuh jasmani sekarang. Kalau tubuh jasmani sekarang, misalnya kita nggak makan nasi atau nggak makan sesuatu yang menjadi asupan, kita lemes. Tapi kalau di sana karena sifat-sifat biologis yang ada di dunia itu sudah nggak ada, pakai tubuh kemuliaan, nggak makan nggak minum juga nggak bakalan lemas. Bang. Gimana ini? Anda mengatakan sifat-sifat biologis sudah tidak ada. Lalu Anda memuji pakai apa? Ya pakai mulut, cuma beda mulut yang di surga sama mulut yang di sini, nggak mungkin. Nah, kalau di surga Bagaimana masih ada ceritanya nih? mulut yang Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Anda tidak lagi menggunakan kemudian sifat-sifat biologis, sementara Anda masih memuji. Memuji pakai apa? Pakai mulut. Nah, iya, memang ujinya lah, memang harus pakai perut, Bang. Nah, oleh karena itu kalau ada mulut, maka ada lidah. Berarti abang itu, saya kira abang di sana lebih mempercayai bahwa ada kehidupan biologis, Nah, ya termasuk. memang. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Coba kamu bacakan. Sabar. Coba kamu kemudian bacakan saya di dalam kitab Anda sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Coba. Yohanes 5 nomor 29. Iya, coba. Baik, Bang. Bang Sadli, tolong naikkan yang namanya Monica. Ya, siapa Dan bang? mereka yang telah Monica, berbuat Monica. baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, Itu aja. siapa yang dihukum di situ, Bang? Yang berbuat jahat, Yang berbuat jahat ini apa? Manusia atau bukan? ya manusia juga kadang. Lalu yang dihukum manusia atau bukan? Ya manusia, Nah, yang berbuat dosa jasadnya kan? iya. Lalu yang dihukum bukan jasadnya. Iya jasad dan rohnya yang dihukum. Bagus, pintar sekali. Lalu yang masuk ke surga yang berbuat baik jasadnya kan? Juga. Iya. Lalu yang diberi upah kebahagiaan di surga jasadnya atau bukan? Iya bukan. Mati meja. Maksud Ya, lo jasadnya apa? Maksud lo apa? Ya jasadnya sudah diganti jasad kemuliaan, Bang. Loh, yang melakukan masuk neraka kebaikan. juga. Tunggu. Yang masuk neraka juga Tunggu. jasadnya sudah dirubah jadi Sabar. jasad yang beda dengan jasad yang di dunia, Bang. Sabar. Yang melakukan kebaikan Bang. jasad lain. Yang mendapatkan Ya. kebahagiaan jasad lain, gitu. Iya, namanya jasad kemuliaan, Bang. Kalau yang di neraka itu bukan jasad kemuliaan karena berbuat dosa, berarti Ya jasad yang kalau begitu saudara, silakan Anda melakukan maksiat sehebat-hebatnya. Karena ternyata bukan Anda yang akan disiksa di neraka, tapi jasad lain. Betul? Ya jasad lain dan rohnya saya ya sama aja, Bang. Cuma beda Maksud lu ini apa, Cak Ayu? Maksud lu apa? Tadi kau Ya, mengatakan maksudnya bahwa yang masuk ke kehidupan. dalam neraka itu jasad yang berbeda, yang masuk ke surga juga jasad yang berbeda. Kalau begitu silakan puas-puasin jasadmu. Toh jasadmu ini Ya, tidak nanti akan disiksa, karena yang disiksa itu Yang jasad disiksa lain, di neraka, betul nggak? Bang. Hah? Ya sekarang jasad kalau masuk neraka ya jasadnya disiksa. Cuma di sana tapi jasadnya nggak butuh nasi, Bang. Di sana Maksudnya nggak apa? butuh nasi, Maksudnya Bang. apa? Maksudnya apa? Ya, di Senjatamu sana si nggak ada Ucok, warung padang, nggak ada nasi padang, nggak ada si ucokmu kemudian kamu pakai bermaksiat, yang masuk ke neraka bukan si ucokmu tapi ucok lain, gitu maksudnya. Maksudnya bukan gitu, Bang. Maksudnya tubuh Gimana, kita- Cak Ayu? Gimana maksudnya, Cak Ayu? Gimana? Bukankah yang Maksudnya- melakukan itu yang mendapatkan balasan? Betul atau tidak? Iya, Bang. Cuma tubuhnya itu kamu sudah beda. akui. Bukan tubuh biologis, Bang. Kalau tubuh Bukan, biologis butuh nasi. Ya. Sekarang yang melakukan, Kalau di surga sekarang nggak yang ada- melakukan, nggak ada orang sekarang tanam yang padi, melakukan, sekarang Nggak yang ada orang melakukan tanam kemaksiatan,
Sekarang yang melakukan kemaksiatan ini jasadmu atau jasad lain? Yang jelas di surga nggak mungkin ada roh orang tanam nasi, bang, tanam padi buat makan. Oh, Tuhan Itu tidak aja. bisa memberikan kenikmatan berupa makanan tanpa tanam nasi, tanam padi Dan nanti gitu. kalau di sana makan nanti berak bagaimana bang? Urusannya repot. Oh, Tuhan tidak bisa kemudian menghilangkan berak pada manusia yang nggak kuasa gitu. Lah iya masa di Gitu. sana masih ada kotoran bang? Sekarang Masuk Tuhan ke tidak bisa Allah, kan? menghapuskan. Sekarang Ya, kalau- tidak bisa Tuhan itu nggak bisa menghapuskan kemudian kotoran itu menjadi gas yang harum gitu maksudnya. Jadi ikutan ketawa kalau di sana ada gas yang baru. Kalau manusia bisa membuat parfum, kamu nggak ketawa, nggak ketawa sama kamu. Iya, Bang. Manusia Cuma kalau manusia ajarannya abang begitu ya nggak apa-apa deh. Kalau di surga nanti ada orang jualan nasi goreng, jualan bakmi. Astagfirullahaladzim, Masuk ya Allah dulu, karim, masih sampai dulu segitunya ya masukkan Allah. kotoran. Yesus bilang Rudin, bisa nggak kau pakai akal sedikit? Sampai segitu, sampai segitunya ya Duduk Allah makan ya dan karim. meja. Di Padahal Yohanes. Yesus, Coba padahal saya tanya Yesus. pertanyaan satu sama Rudin. Rudin, kau nanti di sana itu, Rudin, dengerin. Rudin, kau nanti di sana itu laki-laki atau perempuan? Gimana? Kau nanti setelah mati masuk surga misalnya atau masuk neraka, kau tetap laki-laki atau berubah jadi perempuan? Ya sama seperti di dunia tetap laki-laki bang. Masih punya itu? Masih punya itu? Masih punya ucap? Ya, ya artinya hal-hal seperti itu nggak perlu di inilah. Kayaknya surga itu tempat suci. Laki-laki nggak- itu punya ucap nggak? Woi, Ngapain buat apa kayak gitulah? laki-laki itu punya ucap nggak? Ya punya. Berarti kau punya nanti? Tapi kalau di sana setelah kita punya terus mau dimainin kayak gitu Oke, kayaknya ya. nah saya tanya, fungsi ucap menanti di sana apa? Itu tadi Aksesoris. ditanya sama Bang Juma sudah sejawab. Sana ya memuliakan jawabnya? Tuhan, memuliakan nama Ya Tuhan. udah lu udah jawab, tetap jadi laki-laki. Terserah lu mau pakai apa enggak ke laki-lakian lu. Lanjut, makasih. Lukas memang- 22:30 Yesus akan duduk makan dan minum semeja dengan kalian tuh, makan dan minum. Bagaimana Bukan roh dengan makan dan mereka, minum? dengan Bani Israel. Di dalam kitab yang kau pegang ya, Yesus dengan pengikutnya Bani Israel, Lukas 12, Lukas 13, Lukas 22, Matius 8, Matius 25, Yohanes 6, Yesus dan pengikutnya Bani Israel akan makan minum semeja dengan mereka. Sama Oten itu bunda, bukan sama Oten, bukan. Ya, mereka ini oten kan, mereka ini penyembah roh. Nah, sedangkan Yesus diceritakan di kitab saudara bahwa Yesus bersama dengan pengikutnya Bani Israel akan duduk makan minum semeja di dalam kerajaan Tuhan. Ya, Kristen maklum kalau dia menolak itu karena memang mereka di neraka mana ada kayak gitu. Tadi aja mereka mengatakan di surga mereka akan memuji-memuji. Sebenarnya di surga yang dimaksud itu neraka. Karena mereka hanya menghabiskan kehidupannya dalam kehidupan kekal itu merintih. Panas. Itu yang mereka akan lakukan seumur hidup tanpa ada kematian. Kekal selama-lamanya. Sementara kita, Masya Allah, di dalam surga kita akan berbahagia dengan keluarga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam surah Ar-Ra'd, salah satunya kemudian di data ayat 23. Allah menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jelas di surga kita bersama dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan suami, pasangan-pasangan kita akan berbahagia. Bahagia dalam kehidupan manusia, bukan bahagia dalam konsep binatang atau bahagia dalam konsep malaikat, atau bukan bahagia menurut konsep roh, tetapi bahagia menurut konsep manusia. Sebagai manusia dibalas sebagai manusia, binatang dibalas sebagai binatang, kafir dibalas dengan kekafiran, umat Islam dibalas dengan keselamatan. Namanya juga Islam, salam, selamat, dibalas dengan keselamatan. Jadi di surga umat Islam itu penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kezaliman di sana. Kalau saudara Kristen menganggap bahwasanya bersetubuh itu adalah sesuatu yang hina, berarti Kristen ini keturunannya keturunan hina semua. Padahal
bersetubuh itu adalah hal yang sangat-sangat suci. Apabila Berarti bersetubuh di itu surga nanti bersetubuh, Bang. iya, bersetubuh. Tadi abang bilang perawan katanya enggak. Kok bersetubuh? Yang anda pertanyakan tadinya itu adalah kesibukan seorang laki-laki hanya pecah perawan. Saya katakan tidak. Kesibukan yang lain banyak. Selayaknya di bumi ini, kesibukan manusia ada pecah perawan. Habis itu mereka bekerja, habis itu mereka sama keluarga, habis mereka bersantai dan seterusnya. Bukan hanya bersetubuh mulu loh yang dilakukan. Tidak. Nah, itu dalam konsep Islam. Itu dalam konsep Tapi Islam. bersetubuhnya iya ya, bersetubuhnya iya. Oh ya? iya, emang kenapa? Emang kenapa bersetubuh itu? Anda jijik dengan bersetubuh. Sementara Iya, Anda sementara Anda sendiri berasal dari hasil persetubuhan. Emang Allah menciptakan persetubuhan itu sesuatu yang buruk menurut saudara? Persetubuhan itu buruk menurut saudara? Menggauli istri Anda itu buruk? Itu sesuatu yang menjijikkan? Atau itu kenikmatan dari Tuhan? Ayo. Oh iya, berarti di sana masih ada persetubuh ya? Iya, betul. Kenapa rupanya? Itu ada ayatnya juga ya Bang di Al-Quran? Oh, Yesus jelas. kawin banyak Pak di sana. Bahkan Yesus kawin di sana kan? Kan tadi saya sudah Ya, menunjukkan dalil. maksudnya kalau kawin itu kan Mati tadi 19 itu. Oh, Anda itu hanya memalingkan materi saja. Tidak seperti itu. Kalau di sana ada kawin mawin, Bang. Kalau di sana ada makan dan minum, artinya di sana alat reproduksi tubuh manusia itu sempurna. Ketika kemudian Anda mengatakan tubuh kemuliaan, maka di sana tidak ada lagi kotoran. Yang keluar itu hanya gas, hanya keringat yang harum, yang wangi. Anda menertawakan itu, sementara manusia sendiri mampu menciptakan gas yang harum. Masa Allah tidak? Iya. Masa Allah tidak bisa? Makanya di dalam Islam, tradisi Islam, keringat penghuni surga itu bau harum kasturi. Iya betul. Gas yang keluar dari kelamin mereka itu ada harum. Tidak ada lagi kotoran di sana, tidak ada lagi kenajisan. Tetapi kenikmatan bersetubuh masih dilakoni oleh makhluk manusia. Karena itu adalah bagian dari kemanusiaan. Makanya manusia di bumi ini dilarang berzina. Kenapa? Karena nanti di surga Allah menghalalkan. Allah menghalalkan. Itulah pembalasan bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang cabul otaknya, saya nggak mau berzina, nanti di surga aja, itu tidak akan masuk ke surga. Kenapa? Karena surga itu tempatnya orang suci. Orang suci, Bung, orang suci, meskipun mereka halal bersetubuh dengan istrinya, mereka punya adab. Bersetubuh sebelumnya berdoa, setelah melakukan mereka mandi, membersihkan diri. Itu adab. Itu di dunia aja mereka tertuntun. Ya? Apalagi di surga. Ya iya. Emang kenapa bersetubuh itu, Bang, menurut saudara? Itu sesuatu kehinaan? Itu bersetubuh itu dosa, maksiat, atau apa ini menurut saudara nih? Saya tanya dulu. Ya kalau menurut saya karena di sana sudah bukan biologis lagi. Ya Kok bukan berarti biologis? Siapa Iya. bilang bukan biologis? Saya bacakan dalilnya, Bang, ya. Kalau biologis kan harus ada karbohidrat yang masuk. Oh, jadi Anda ragu tentang Tuhan mampu menciptakan itu semua? Hah? Anda ragu? Anda ragu bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak mampu menciptakan alam berupa jannah, ada kemiripan dengan kehidupan di bumi? Yang saya tahu, tubuh kemuliaan itu. Seasonnya kan season sudah di surga. Jadi Terus kalau di surga kita berubah menjadi hantu gitu? Kalau yang seperti ada karbohidrat, protein, itu kan season masih di dunia. Oh, jadi maksud saudara, ketika Yesus mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka akan dipersilahkan untuk duduk makan dan minum nanti dan melayani mereka di surga. Maksudnya Anda makan apa di situ? Makan angin? Maksudnya di sana itu ya makanannya yaitu memuji Tuhan. Lama. Aduh, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Alamak. Iya, nggak ada yang lain. Tapi kalau tafsirnya Abang di Al-Quran, di sana masih ada proses biologis. Lukas 22 nomor 30. Bahwa Iya, kamu betul akan itu makan ayatnya. dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kamu akan Iya. duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini maksudnya apa? Makan minum ini apa maksudnya?
Ya maksudnya beraktivitas bersama. Oh, susah lah kalau begitu. Nggak ada makan misalnya nasi goreng. Susah kalau Anda cuma menafsirkan bebas. Iya. Tafsir bebas itu Ya namanya. Bang. artinya gini lah. Interupsi artinya boleh ya? kami nggak, kami Jadi anda maksudnya Anda ketika masuk ke surga itu sudah bukan manusia lagi berarti ya, manusia yang tidak butuh makan gitu. butuh Anda tidak butuh masuk makan. bahan-bahan kimia biologis, maksudnya gitu. Iya, Karena sudah mulia. maksudnya gini bang, maksudnya Seperti di surga. malaikat. Iya, oke. Maksudnya Anda itu di surga nanti nggak ada lagi makanan gitu, nggak ada minuman, nggak ada makanan di surga, Gantian lah, nggak ada, woi. nggak ada makanan, Ada. nggak ada. Kalau itu hanya itu metafora saja lah. Oke, Metafora berarti di artinya- surga, berarti di surga nanti itu otak Anda sudah nggak berfungsi gitu, ingatan Anda sudah nggak ada lagi, ingatan. Gantian aku lah. Ya woi. ingatannya masih ada bang. Masih ada. Cuma kan Anda ya kira-kira tadi, kalau kira-kira nih, Anda Bang, ingat makanan kalau nggak di sana, otak- Bang? Kira-kira Anda Nih. mengingat makanan nggak di sana? Nih kalau di sana itu otaknya nggak butuh asupan bahan-bahan kimia bang, karena di sana sudah pakai Woi, tubuh gantian kemuliaan. aku lah. Masa klan-klan aja? Ya kau kenapa? Kenapa kau? Kau kenapa? Aku mau tanya sama Juma satu pertanyaan aja, boleh nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Oh, terima kasih lah ya. Iya, sama-sama. Oke, cuma tolong. Kamu yang tolol karena kau jadi Kristen. Mampus lo. Kalau kau ndak Kristen, ndak mungkin kau tolol. Syarat untuk menjadi Kristen ya tolol, paham kau? Bukan Kristen kalau nggak bodoh. Tengoklah ini temanmu ini, si Rudin ini. Tengoklah. Rudin, coba Ya. saya tanya. Yesus itu naik ke surga itu rohnya saja atau sama tubuhnya? Percuma Bang Itu Andi, percuma Iya, mau percuma karena dia akan berasumsi seleranya nggak dia. bisa. Ini Seleranya aja. dia yang dia pakai. Ini ada yang jauh lebih penting daripada itu. Dia nggak pakai otaknya, dia pakai asumsi. Susah. Ya. Kita ini kedatangan Mbak Santa Monica Kirana. Beliau ingin melakukan prosesi syahadat. Mbak Santa, beliau sudah ngobrol sama dewa itu kurang lebih ada kisaran 1 bulan ya, lewat Iya. telepon WA. Betul.